Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Amdah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BA, MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari, MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ustadz Robi Firmandil Diharjo, MPD. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, tugas saya, yaitu bab 5 tentang bakat dan motivasi dalam belajar. A. Bakat dalam proses belajar. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang secara alami dan bisa dikembangkan lebih cepat dan lebih baik, dan bisa menjadi potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Adapun jenis-jenis bakat terbagi menjadi 2, yaitu bakat umum, yaitu kemampuan yang berpotensi dasar, dan bakat khusus berupa kemampuan yang berpotensi khusus. Adapun jenis-jenis bakat yang dikembangkan oleh Howard Gardner yang terdiri dari 8 jenis bakat pada diri manusia. 1. Bakat akademik. Bakat akademik adalah kemampuan khusus seseorang untuk excel dalam bidang akademik atau intelektual tertentu. 2. Bakat kreatif dan produktif. Kata lain dari bakat tersebut yaitu kemampuan spasial yang disebut kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan menggunakan informasi dalam bentuk visual ruang. 3. Bakat seni dan musik. Bakat tersebut mengacu kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menghasilkan, dan mengekspresikan elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, harmoni, dan nada. 4. Bakat kinestetik psikomotorik. Merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuh mereka secara efisien dan mengkoordinasi gerakan fisik. 5. Bakat sosial dan kepemimpinan. Bakat ini mengacu kepada kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. 6. Bakat naturalis. Bakat tersebut adalah jenis kecerdasan majemuk, mencangkup kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan alam serta lingkungan alamiah. Yang ketujuh, bakat bekerja administrasi. Mengacu pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efisien dan efektif. Yang terakhir, yaitu bakat mekanik. Merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, bekerja, dan memperbaiki perangkat mekanis, mesin, atau peralatan teknis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat secara garis besar dikelompokkan menjadi 2, faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal muncul karena pengaruh terhadap dirinya sendiri. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor bawaan genetik dan faktor kepribadian. 2. Faktor eksternal. Faktor ini muncul karena pengaruh dari luar. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan, latihan dan praktik, pendidikan, kesehatan, kesempatan, emosional, dukungan sosial, dan waktu. Peran bakat dapat memainkan peran penting dalam belajar dalam beberapa cara, yaitu motivasi intrinsik, pengembangan keterampilan, kepercayaan diri, pengembangan kreativitas,
dan pengembangan identitas. Usaha guru dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa itu sangat penting. Berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu identifikasi bakat, mendorong ekspresi diri, menyediakan materi, mentoring, ekstrakurikuler, menyediakan sumber daya, evaluasi, kolaborasi, dan pameran bakat. B. Motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar adalah dorongan internal yang mendorong siswa untuk belajar. Tujuan dan fungsi motivasi belajar yaitu untuk mendorong siswa untuk belajar, menentukan arah dan tujuan belajar siswa, dan menyeleksi perbuatan siswa. Adapun beberapa teori dalam motivasi belajar, yaitu teori Maslow, teori harapan Fromm, teori ERG, teori motivator, teori Deci dan Ryan, dan teori Skinner. Terdapat beragam jenis motivasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan perspektif tertentu, seperti yang telah dijelaskan oleh Sudirman, yaitu motif-motif bawaan adalah dorongan yang ada dalam diri individu sejak lahir, dan motif-motif yang dipelajari adalah dorongan yang berkembang karena pengaruh lingkungan sosial. Ada juga faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ini menurut Omar H. Malik, yaitu kesadaran siswa, sikap guru, pengaruh dari kelompok, cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, dan lingkungan. Unsur dinamis belajar dan upaya guru saat mengajar. Hubungan minat, motivasi, dan prestasi siswa itu sangat penting karena ketertarikan yang dimiliki siswa terhadap kegiatan belajar. Tanpa minat yang kuat, keinginan belajar cenderung sangat rendah, dan ini dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bakat dan motivasi dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.